Hanya Engkaulah Yesus yang kami miliki, dan Engkaulah Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kami, pribadi masing-masing, dan di dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala berkat, terima kasih buat segala anugerah, kemurahan dan kebaikan Tuhan yang kami boleh menikmati hingga saat ini ya Tuhan. Kami percaya semuanya itu pun adalah karena kasih Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya ya Bapa. Dan biarlah segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Tuhan Allah kami, apa yang telah kami lantunkan, apa yang telah kami persembahkan, apa yang telah kami saksikan. Dan biarlah semua itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau belajar dari bagian firman Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk boleh mengerti, dan lebih daripada itu untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk Lona. Terima kasih untuk tim altar yang boleh memimpin kita di dalam ibadah, puji-pujian kepada Tuhan. Salam. Baik. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, dan tentunya ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Tadi kita boleh melihat dan mendengar kesaksian dari Burut, dan saya kira kesaksian yang disampaikan juga adalah kesaksian yang boleh mewakili kita semua. Bahwa apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan, semua juga adalah karena kebaikan Tuhan. Baik itu secara pribadi maupun dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan tentu kepada setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang ketika mendapatkan sesuatu yang diinginkan, maka itu bisa juga bagi dia menjadi sukacitanya. Tetapi dalam kebaikan Tuhan juga ternyata ada hal-hal tertentu juga ternyata tidak serta-merta harus bahwa itu harus kita terima. Karena realita hidup ternyata tidak selempang itu gitu ya. Kadang-kadang realita hidup tidak selalu seperti itu. Ada banyak hal yang ternyata bisa saja Tuhan berkehendak lain. Dan ketika saya mengatakan Tuhan berkehendak lain, itu pun saya juga tidak tahu pasti juga Tuhan berkehendak lainnya seperti apa. Karena saya juga tidak selalu tahu apa yang Tuhan mau sampaikan. Misalnya Tuhan tidak ngomong setiap saat seperti zaman para nabi, toh. Jadi artinya ketika saya pun belajar tentang apa yang Tuhan mau, itu hanya sebatas apa yang tertera di dalam kitab suci, dalam Alkitab. Maka dengan seperti itulah kita berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui kitab suci. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya sepanjang bulan ini apa yang telah kita perdengarkan, kita pelajari bersama-sama tentang keluarga, dalam hal ini adalah iman yang bertumbuh dalam keluarga, sehingga kita bisa melihat bahwa sesuatu yang baik itu seharusnya dimulai dari keluarga. Sesuatu yang baik itu harus keluar dari keluarga, bahwa memang gereja itu menjadi wadah bagi kita untuk bertumbuh secara komunal, tetapi akhirnya juga dari gereja itu ke keluarga harus menunjukkan suatu pertumbuhan yang sifatnya dari lingkup terkecil lalu masuk ke dalam pribadi-pribadi, baik itu kepada suami, istri, dan anak-anak. Nah harapannya adalah dari lembaga terkecil itu kita keluar boleh menjadi berkat, dan kita boleh menyatakan bersama dengan keluargaku kita melayani Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ketika mendengar Burut bilang kesaksian mau nyanyi, wah saya langsung trauma saya. Saya ngebayangkan saya nyanyi kemarin itu, wah beradul sekali. 4 kali gagal ya saya. Aduh itu kalau di Amerika Got Talent itu nggak tahu diapain sama Simon Cowell itu. Apa ini? Dari pendeta mana itu? Hamba Tuhan mana itu? GKI. Wah masa ada kayak begini GKI? Wah gitu ya. Luar biasa. Tapi saya menikmatinya loh. Tapi jangan sekali lagi lah. Jangan lagi gitu. Cukup. Aduh lupa terus lagunya itu. Liriknya padahal saya sepanjang mulai mau acara itu saya hafal dari sepanjang jalan di motor. Saya hafalin terus. Begitu orang lain maju, saya hafalin terus. Begitu maju, hilang liriknya. Ngeblank gitu ya. Aduh, puji Tuhan. Itu bukan karena faktor lupa. Tapi memang gak pandai nyanyi lah kalau di depan gitu ya. Baik. Semoga yang di Zoom boleh
ada dan memonitor bersama-sama dengan kita untuk boleh berbakti pada saat hari ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di minggu terakhir dalam bulan ini kita akan membicarakan tentang tetap keluarga. Saya mengambil dari Mazmur 128. Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion sampai engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sepanjang bulan ini kita membicarakan tentang hidup yang bertumbuh di dalam keluarga, karena kita melanjutkan tentang tema yang ada di depan. Saya lupa terus visinya. Bertumbuh, bertambah dan berdampak, gitu ya. Bertumbuh, bertambah dan berdampak. Harapannya adalah sepanjang 5 tahun ini, gitu ya. Dan tahun demi tahun, hari demi hari itu menunjukkan suatu kualitas yang baik. Harapannya ini terlihat, bukan hanya sebatas slogan-slogan semata. Maka kalau dalam dunia pendidikan itu kan biasanya begini, setelah 1 semester atau 1 tahun pelaksanaannya biasanya ada suatu penilaian begitu ya. Tapi kan kalau dalam gereja kan gak mungkin lah saya mau nilai-nilai ya, janganlah gitu. Itu biarlah harapannya adalah diri pribadi kepada Tuhan. Apakah saya sudah memasuki, apakah saya sudah dapat ketika instrumen-instrumen atau indikator-indikator itu diberikan, dan apakah saya sudah menjadi bahagian selama 5 tahun itu teraplikasi di dalam kehidupan saya. Nah, renungan kita pada saat siang hari ini adalah keluarga yang diberkati, keluarga yang bertumbuh. Saya yakin kalau keluarga itu diberkati, maka seharusnya pertumbuhan yang baik itu harus terjadi. Baik itu secara pertumbuhan rohani, jiwa, bahwa pertumbuhan yang dimaksudkan adalah pertumbuhan bagaimana kehidupan kita untuk semakin mengasihi Tuhan, kehidupan kita yang harusnya semakin berdampak bagi orang lain. Mungkin ada orang bilang gini, bertumbuhnya bagaimana? Apakah kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka secara berkat jasmani, materi dan lain sebagainya itu juga akan bertumbuh? Saya tidak bisa menjanjikan itu, gitu ya. Saya kira itu adalah berkat-berkat bagi segala makhluk. Kalau yang berkat-berkat seperti itu, berkat bagi segala umat yang saya yakin ketika matahari bersinar maka berkat itu pun akan diberikan kepada mereka yang berjerih payah. Terlebih lagi apalagi kalau dia hidup di dalam Tuhan. Maka seharusnya pertanyaan kita bukan di ranah itu. Pertanyaan kita adalah apakah saya ketika saya bertumbuh di dalam kehidupan saya secara jasmani dan rohani, saya berguna bagi Tuhan atau tidak, berdampak bagi Tuhan atau tidak. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana seorang pemazmur di dalam menyampaikan kehidupan rumah tangganya, dia melihat bahwa orang yang diberkati atau keluarga yang diberkati itu adalah orang-orang yang tentunya bukan hanya dinilai secara materi, tetapi hidupnya yang bergantung kepada Tuhan. Alkitab mengatakan seperti ini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah di sana, kalau dalam terjemahan lainnya itu memang LAI dalam hal ini dia menggunakan kata berbahagialah. Kalau dalam bahasa aslinya SR itu dia ada 2 kata yang bisa dipakai, berbahagialah dan diberkatilah. Maka banyak para penafsir lebih tepat dia menggunakan kata diberkatilah keluarga atau orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan tentu adalah orang yang berbahagia itu tentu adalah orang-orang yang diberkati. Dan orang-orang yang diberkati itu saya yakin seharusnya juga adalah orang-orang yang berbahagia. Maka berbahagia dan diberkati adalah satu paket yang tidak dapat terpisahkan.
Maka bagi kita, ketika kita diberkati, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia tentunya di dalam Tuhan. Bahwa ada orang-orang yang berbahagia, belum tentu bisa saja jadi dalam Tuhan. Mungkin saja dia bisa berbahagia karena mendapatkan sesuatu, misalnya hadiah kah, atau mendapatkan sesuatu yang selama ini diidam-idamkan, bisa saja karena faktor luar. Tetapi berbahagia yang diharapkan di sini adalah berbahagia karena kedekatannya kepada Tuhan. Pemazmur melihat bagaimana dia hidup dengan Tuhan, itu dalam perjalanan kehidupannya ternyata tidak seindah, semanis yang kita lihat di dalam sinetron-sinetron. Begitu ya. Ada kalanya kita melihat dan kita membaca pemazmur mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Bahkan ketika ada anaknya yang memberontak, ya, bahkan ada orang-orang terdekatnya juga memberontak, tetapi itulah dinamika hidup. Dan dia melihat bahwa ternyata situasi itulah yang ternyata justru tidak mendatangkan kebahagiaan. Yang membuat dia semakin terberkati adalah karena dekatnya dengan Tuhan. Ketika kita melihat pembacaan sepanjang ayat 1 sampai 6, kita seringkali melihat bahwa yang menjadi poin kita ada di poin di ayat 2 dan 3. Menikmati atau memakan hasil jerih payah tangan, lalu istrinya, lalu kita melihat bagaimana anak-anak, lalu kita melihat di ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Bahwa ternyata diberkati Tuhan itu ya, tetapi bahwa diberkati Tuhan itu tidak serta-merta seperti itu keadaannya. Ada proses yang sangat panjang. Bahwa berkat Tuhan itu dicurahkan ketika kita sudah mulai percaya kepada Kristus Tuhan. Bahkan kalau ada orang bilang orang yang tidak percaya Tuhan pun tetap mendapatkan berkatnya Tuhan. Berkat secara umum tentunya. Ada berkat Tuhan. Maka ketika kita menikmati segala berkat-berkat Tuhan, di dalamnya kita diizinkan Tuhan untuk memasuki suatu proses yang mungkin terkadang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Maka tuntutannya adalah bagi kita dikatakan seperti ini, takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Di ayat yang pertama dikatakan takut akan Tuhan, baru kemudian di ayat 4 dikatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Penggunaan kata laki-laki itu saya kira ini adalah menggambarkan seluruh manusia. Bukan berarti bahwa hanya laki-laki saja, bahwa perempuan tidak. Memang secara historis bahwa Yahudi atau Israel zaman itu laki-laki itu ditempatkan di posisi pertama begitu. Karena laki-laki itu dianggap sebagai pemimpin yang membawa satu kaum, membawa keluarganya. Itu memang realitanya seperti itu. Bahwa hierarkinya memang tertinggi seperti itu, kaum laki-laki, kaum pria. Tetapi bukan berarti juga kita menegasikan kaum perempuan, menghilangkan keberadaan kaum perempuan di dalam rumah tangga, keberadaan kaum perempuan di dalam suatu masyarakat sosial. Tidak seperti itu juga. Tetapi perwakilan menggunakan kata kaum laki-laki, maka itu menunjukkan bahwa setiap kita harus menunjukkan rasa takut kepada Tuhan. Nah, takut kepada Tuhan inilah yang akhirnya pada prosesnya akan membuat kita terberkati dan membuat kita untuk boleh menikmati hari-hari di dalam kehidupan kita. Maka dikatakan apa hasilnya atau apa yang akan diperoleh, dikatakan di ayat 2 seperti ini. Orang yang diberkati, yang bertumbuh di dalam Tuhan itu, apabila di ayat 1 dikatakan di kalimat yang berikutnya, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Perhatikan kata yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan yang ditunjukkannya itu selalu linear dengan firman-Nya, ketetapannya, petunjuknya, perintahnya, hukumnya. Ini linear. Artinya dia merujuk kepada firman Tuhan, kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Maka ketika firman Tuhan disampaikan bahwa orang yang terberkati, orang yang berbahagia adalah orang yang hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan, orang yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Keluarga itu dibawa kepada Tuhan, bukan kepada keinginan-keinginannya sendiri. Lalu bahwa ada motivator-motivator, ada orang yang memberikan semangat-semangat untuk bagaimana hidup sukses, bagaimana supaya hidup berhasil. Oke, saya setuju. Kita boleh mendengar itu karena ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Tetapi
harus tetap didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Kepada kebenaran firman Tuhan bukan berarti juga begini Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu lalu kita misalnya meminta petunjuk kepada Tuhan, itu enggak juga begini. Ketika kita mau melakukan melamar pekerjaan nih, A, B, dan C, atau anak mau sekolah, dia berdoa nih kepada Tuhan. Lama dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami petunjuk-Mu. Kemanakah anak saya harus sekolah? Dia berharap Tuhan ada ngomong lah begitu ya. Tunggu, Tuhan kok tidak ngomong-ngomong? Kan Tuhan akan berikan petunjuk. Misalnya, pemahamannya begitu. Lalu akhirnya, Tuhan belum kasih petunjuk. Saya masuk kamar lagi, berdoa lagi, kita lagi. Dia tunggu petunjuk lagi. Sampai berkali-kali petunjuk. Lalu akhirnya dia bilang, Tuhan kalau memang anak saya harus kuliah di sana, harus sekolah di sana. Hari ini saya tunggu telepon berbunyi sampai jam 2. Loh, kok jadi Tuhan disuruh ngasih tanda, ngasih syarat. Loh yang Tuhan yang mana, yang hamba yang mana, kan gitu ya. Padahal maksud kata petunjuk di sana adalah sesuai dengan apa yang terdapat di dalam firman Tuhan sebagai ketetapan. Itu yang kita prinsip-prinsipnya yang kita hidupi. Bukan segala sesuatu harus ada sinyal, sign gitu ya. Harus ada sesuatu kode. Nah kalau setiap orang merasa bahwa dia mendapat kode, loh bagaimana kita mau menjalani kehidupan kita? Bisa kebayang bukan? Si A mendapat kodenya begini. Lalu si B mendapat kode dan petunjuk seperti itu. Suami istri, oh Pak, saya mendapat petunjuk dari Tuhan. Anak kita itu ternyata harus kuliah di Bandung, di ITB. Nah misalnya gitu ya. Lalu si suami bilang, tidak, saya tadi berdoa jam 5 itu ada suara juga. Tuhan kasih petunjuk sama saya. Anak kita itu tetap harus di Unmul. Misalnya begitu. Loh kok beda petunjuk Tuhannya? Kita tanya Bapak Pendeta saja. Kita tanya Ibu Gembala misalnya begitu. Ibu Gembala kami minta petunjuk. Ini Tuhan kasih petunjuk sama suami saya ini katanya anak harus kuliah di Unmul. Lalu si B, oh tidak. Tapi ini kita harus di ITB Bandung. Oke kalau gitu kita bertiga berdoa sama Ibu Pendeta. Ibu Pendeta pun berdoa lah misalnya Bu Gem. Oh saya juga dapat petunjuk. Karena ternyata anak Bapak Ibu tidak usah kuliah, misalnya gitu. Nah, jadi kalau gitu, hal-hal yang seperti itu, saya kira bukan hal seperti itu ya. Yang kelihatannya remeh-temeh, yang bagi saya seharusnya itu adalah ada keputusan di tangan kita. Ada di tangan kita. Kita mau membuat anak kita mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, itu adalah kita dan sesuai dengan kapasitasnya. Memang harus di situ. Maka tidak perlu ada kecewa. Kalau misalnya sesuatu harus sesuai dengan petunjuk Tuhan, ya petunjuk Tuhan dalam artian yang saya tanda petik tadi ya, bukan berarti kalau begitu kita tidak usah berdoa lagi ya. Saya telah dengar khotbahnya Pak Tangkas, tidak usah lagi meminta petunjuk. Salah, jangan tafsirnya begitu. Maksud saya itu adalah bahwa selama ini kan kita sudah belajar firman Tuhan. Apa yang baik, apa yang benar, lakukan saja. Bahwa ketika kita ingin anak kita kuliah di sana, kita berdoa. Tuhan tolong anak saya. Kerinduannya adalah di sini. Dan kami sudah berupaya. Ya sudah, lakukan semaksimal mungkin. Dan ternyata kalaupun tidak, tetaplah bersyukur. Tuhan punya rancangan yang baik. Begitu ya. Tuhan punya rancangan. Dan saya yakin di setiap kita pasti pernah mengalami hal-hal seperti itu. Ada banyak hal dalam kehidupan kita tidak pernah terpenuhi gitu ya, tidak tercapai. Termasuk ya saya secara pribadi lah begitu ya. Kalau akhirnya ada orang bilang paling Pak Tangkas itu masuk sekolah hamba Tuhan itu. Nggak ada sekolah hamba Tuhan ya. Saya bilang sekolah teologi gitu ya. Paling dia masuk ke sana itu juga karena nggak keterima di mana-mana gitu ya. Kan akhirnya ada klaim. Akhirnya orang-orang yang masuk sekolah teologi itu orang-orang belangsak semua. Orang-orang yang belangsak, orang-orang bungul gitu ya. Orang-orang yang bodoh-bodoh seolah-olah begitu. Ya kan? Padahal dia tidak tahu banyaknya orang pintar di situ loh. Betul Bu Kris ya? Bunyi membela diri. Iya loh. Saya juga sedang berjuang ketika masa itu. Ketika tamat SMA harapannya adalah saya nggak ada kepikiran untuk masuk sekolah teologi. Boro-boro. Tetapi bahwa kenyataan saya sudah melayani iya. Saya sudah melayani. Bahkan setelah saya SMA kelas 3 itu saya sudah jalan-jalan ke sekolah teologi dibawa oleh kakak pembina saya di gereja gitu ya. Bawa
ketika bermain ke sekolah teologi sudah. Tapi sedikit pun tak tertarik. Tak tertarik. Karena saya lihat susah hidupnya. Gitu ya. Kalau jadi misalnya hamba Tuhan, kayak misalnya yang begitu lulus ada ikatan dinas, itu aman hidupnya itu. Biasanya gajinya sudahlah, nggak ada pusing gitu. Contoh kayak misalnya HKBP, GPB dan lain sebagainya itu lulus itu sudah senang-senang lah begitu. Nah jadi kepikiran pun tidak. Saya akhirnya ngelamar, kalau saya ngambil kuliah di Bandung, saya ngambil jurusan ini, saya pasti nggak keterima. Saya tahu supaya saya aman, saya ambil di mana? Saya ngambil jurusan elektro. Kemana? Ke Lampung. Iya, saya ngambil di Lampung, Universitas Lampung gitu kan. Bayangkan, itu pun tak lolos. Gitu. Nggak lolos. Harapannya, karena pesaing sedikit kan. Saya kalau di Jawa kan pasti sudah kebanting begitu ya. Ternyata nggak lolos juga begitu. Ya sudah, akhirnya saya kerja jadi sales. Pernah jadi sales saya 2 kali. Jadi sales pengharum ruangan di Jakarta. Lalu yang bawa langsung manajernya lagi. Wih, manajer, katanya manajer lah gitu ya. Diajarin cara ngomong, supaya orang tertarik begitu kan. Jadi di Mall Kelapa Gading ya, kita di situ. Kita coba tawar-tawarkan barang. Aduh, tak mampu kita 1 kali 2 kali, setelah itu nggak datang lagi saya. Ya, terus ngelamar lagi, coba mau di kepolisian, ya Tulang coba hubungi, karena saya tinggal di rumah Tulang kan, setelah tamat SMA itu. Lalu Tulang kebetulan ada kenalan polisi, dia coba, ya sudah kamu masuk polisi aja, begitu. Masuk polisi pun tak lulus juga, gitu kan. Jadi saya bilang, Tuhan yang baik itu yang mana? Iya betul kan, kalau kita mau fair-fairan bahwa pernyataan baik itu kayak mana? Kalau lolos saya. Baru akhirnya saya coba melamar, dan memang itu betul-betul. Saya melamar waktu itu di Astra, gitu ya. Karena jauh perjalanan, macet, dan saya kan kalau menghitung waktu, itu adalah harapannya waktu sampai pas di situ jam segitu. Ternyata saya lupa kalau Jakarta itu macetnya ya kayak begitu. Dalam perjalanan, aduh sudah mau dekat. Begitu sampai di sana, Pak sudah penuh, sudah tutup lamaran. Ini aja sudah 750 orang. Saya langsung begini, ya padahal saya sangat berharap sekali begitu ya. Nggak masuk. Besoknya saya coba lagi lamar di bagian Bapak bisa keterima di sini. Dia bilang, kamu bisa diterima di sini Tangkas dengan catatan kamu bisa jual 1 blender. Gitu kan. Jadi jual blender tuh. Jadi ada blender begitu. Kalau bisa laku dengan harga segini kamu diterima. Saya pulang lah kan, saya nggak bawa itu barang. Saya bilang sama, gimana Tangkas? Jadi lamaran sudah banyak, saya masukin. Saya masih tetap mempertanyakan Tuhan yang baik itu yang mana. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bertanya itu, saya sudah tanya-tanya duluan. Gitu ya. Jadi pulanglah, ditanyalah sama Nantulang. Bagaimana Tangkas? Sudah dapat? Ya Nantulang, tapi katanya harus laku dulu 1 blender. Ya udah Nantulang beli aja sini. Enggak, aku bilang enggak mau aku kalau kayak gitu. Palingan juga cuma numpang jual doang. Saya bilang gitu kan. Loh, enggak apa-apa, ambil aja. Enggak usah lah, gitu kan. Enggak ada. Akhirnya saya jadi pengangguran. Tak tahu jadi pengangguran zaman itu. Padahal saya tidak merokok. Karena menganggur banyak, gak ada yang dikerjain, merokok lah saya. Basbus. Karena gak ada yang dikerjain gitu. Aduh, tapi kok ada uang untuk beli rokok kan kurang ajar kan. Ya itulah. Ya kalau banyak temannya ada aja tongkrongannya kan gitu ya. Gitu. Tapi ya Tuhan punya cara lain. Bagi saya secara pribadi Tuhan punya cara lain. Dan berbicara tentang petunjuk, setelah ternyata, selama kelas 3, 1 SMA, kelas 2, 5, saya banyak belajar tentang firman Tuhan. Saya banyak belajar bersekutu dengan orang-orang baik, yang saya kira orang-orang baik, dan selalu bersekutu. Lalu akhirnya ada yang menelepon, bro, kamu kan waktu selama SMA 1, 2, 3, rajin persekutuan, rajin baca Alkitab, sharing firman Tuhan, mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau buat kamu, sesuatu yang lain. Saya masih menolak. Enggak lah. Gitu ya. Dan akhirnya ketika mama saya kecelakaan, kakinya tempurungnya ini lepas gitu ya.
sehingga dia harus pincang. Saya pergi ke Bandung jemput karena memang harus berobat di Jakarta. Baru datang lagi hamba-hamba Tuhan dari Bandung itu, dia katakan begini, coba berdoa, jangan-jangan selama ini ada sesuatu hal yang mau Tuhan buat sama kamu. Lalu mulailah, gak tertarik kah masuk sekolah teologi? Lalu saya pikir, kepikiran aja enggak. Tapi datanglah tulang dengar itu, lalu tulang bilang gini, Tangkas, saya kira kamu cocok di situ. Coba cari satu sekolah teologi, tulang biayai semuanya. Lalu seminggu saya tidak kerjakan, lalu akhirnya saya berdoa, tetap berdoa, lalu saya pergi dan saya kira ya sudah. Saya waktu itu mencoba di Sekolah Tinggi Teologi Tiberias, tapi karena yang saya tahu cuma itu saja, tapi akhirnya saya tidak masuk. Kenapa? Karena ternyata katanya tidak ada surat baptis. Wih, ngerinya. Surat baptis saya kan waktu itu sudah dibaptis, tapi mereka maunya yang tetap di sana. Akhirnya saya tidak. Akhirnya saya ngambil sekolah teologi yang lain dan puji Tuhan, ya sampai hari inilah gitu. Jadi artinya bahwa saya yakin Tuhan punya rancangan masing-masing. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya petunjuk, dan tentu petunjuk itu adalah firman Tuhan, bukan sesuatu yang diada-adain, melalui proses yang cukup panjang. Maka oleh karenanya dengan demikianlah membuat kita seharusnya untuk boleh semakin takut akan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan. Maka kalau hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tentunya firman Tuhan, bukan mau kita cari-cari, bukan. Saya tidak mau seperti itu, nanti kita jadinya dukun. Kalau mau ini cari-cari, oh Tuhan maunya begini, oh Tuhan maunya begini. Ya, kadang-kadang kan ada itu yang ngajarin, misalnya kamu harus duduk diam 30 menit di hadapan Tuhan, kamu harus temukan kehendak Tuhan. Gak ketemu juga, diam lagi 30 menit. Loh, kita harus kerja loh, harus melakukan sesuatu. Gak begitu konsepnya, gitu ya. Kalau kita rajin baca Alkitab, rajin merenungkan firman Tuhan, rajin bersyukur, saya kira di sana banyak petunjuk Tuhan bagi kita semua. Yang jelas secara umum adalah keinginan Tuhan satu, kita mau dekat dengan Dia. Ikuti firman Tuhan, jauhi larangannya. Saya kira sederhana itu. Bahwa nanti ternyata keputusan kita adalah A, B, dan C, itu adalah pilihan. Dan pilihan itu kita sendiri yang akan merasakannya. Kita akan nikmati masing-masing. Maka ketika kita melakukan semuanya itu, dasarilah dengan takut akan Tuhan. Bukan karena ingin melakukan perbuatan dosa. Kalau sudah melakukan perbuatan dosa, itu yang salah. Maka jelas tidak ada petunjuk Tuhan di sana. Kalau semuanya itu adalah ingin menyenangkan hati Tuhan, sesuatu yang baik, maka saya yakin berkat akan Tuhan ada di sana. Maka dikatakan seperti ini, apabila engkau memakan hasil jerah payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Tuhan tidak menjanjikan bahwa ketika kita hidup dalam ketetapan Tuhan, ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka segala sesuatunya akan kelihatan baik-baik saja. Tidak juga seperti itu. Bahwa ternyata ada jerih payah, berarti di sana dia mau katakan begini, ada kesulitan, ada perjuangan yang memang harus kita lakukan. Dan ketika disampaikan itu, jerih payah itu tidak disebutkan nominal dan jumlahnya. Tidak disebutkan banyak atau sedikitnya. Tetapi yang disebutkan adalah engkau akan menikmati. Menikmati itu bisa banyak, bisa sedikit. Banyak bagi ibu belum tentu buat saya. Sedikit bagi ibu juga, bapak ibu belum tentu juga buat saya. Artinya kita punya kapasitas sendiri untuk menikmatinya. Walaupun saya tidak mau bilang bahwa kita memudahkan atau menyederhanakan tentang kebahagiaan. Seringkali kan begini ya, dalam kata-kata motivator atau gambar-gambar yang isinya motivasi, misalnya gambar Pak Anton yang waktu kita lagi tidur di depan sana Pak Anton, gitu kan dipoto tuh, ya kan? Tapi kayaknya foto Pak Anton aja nyenyak betul tidur di situ sih, di depan ruko depan itu, di halaman teras itu dipoto tuh. Nah, ketika foto itu diambil Bapak Ibu, lalu dikasihlah caption di situ, bahagia itu sederhana, bisa tidur di mana saja. Kelihatannya iya benar gitu ya. Tapi kan Pak Anton punya rumah.
Orang yang tidur di situ karena memang lagi pengen tidur di situ. Berbeda dengan orang yang nggak punya apa-apa karena memang dia lagi sulit. Dia memang sudah nggak punya apa-apa, lalu tidur di situ, diambil foto, lalu ditulis bahagia itu sederhana. Ternyata bisa tidur di mana? Ya kenapa kamu nggak tidur di mana-mana saja? Kalau memang standarnya bahwa bahagia itu begitu, ya nggak usah begitu juga. Dan ketika ngambil itu, membuat kalimat itu, apakah sudah izin atau belum? Sudah nanya, jangan-jangan dia mau hampir bunuh diri. Dia lagi kalut, di rumah nggak ada makanan, anaknya nangis-nangis, istrinya kawin lagi, misalnya gitu kan, bisa aja. Lalu kita bilang di situ dia karena tidurnya nyenyak begini kan, diberkatilah mereka yang tidur dengan nyenyak, padahal dia lagi galau, lagi susah. Lalu ada lagi misalnya nih, seorang kakek nenek naik sepeda gitu ya, jualan es tong-tong dan lain sebagainya gitu kan, padahal tapi mereka lagi ketawa gitu naik sepeda. Lalu dibilang sampai tua mereka tetap berbahagia. Memang berkat Tuhan itu luar biasa. Belum tentu. Siapa tahu dia juga lagi galau, diusir sama menantunya dari rumah. Gak diperhatikan sama anak-anaknya. Lalu kita bilang, bahagianya mereka ya gini-gini. Hanya dengan gambar itu. Sudah minta izin belum ngambil gambar itu? Lalu membuat caption demikian. Gak sesederhana itu ternyata hidup Bapak Ibu Saudaraku. Realitanya gak begitu. Artinya bahwa jerih lelah payah kita akan menikmatinya. Besar, kecil itu semua punya kapasitas masing-masing. Dinikmati saja. Walaupun kadang-kadang saya suka candaan dengan teman-teman di kantor ya, kalau di ruang guru itu kan habis nonton channel Guru Gembul gitu ya. Dia kan pakar pendidikan dan dia sangat mengkritik sekali bagaimana pemerintah terhadap pendidikan. Akhirnya yang dia kritik itu begini, bayangkan di negara kita ini orang berpendidikan sekolah mulai dari SD, SMP, SMA 12 tahun. Tambah kuliah lagi S1 4 tahun. Iya kan? Tapi ternyata kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Kesulitan misalnya juga. Lalu mereka mendapatkan gaji yang kecil. Padahal sekolah tinggi-tinggi. Itu realita ya, realita ini sangat. Bukan hendak sedang menista, bukan sedang menghina, bukan sedang ini. Tetapi dia hendak menyampaikan fakta realita itu. Apa yang salah dengan kita? Bahkan ketika dilihat misalnya guru saja, karena ya membela diri kan, jadi seolah-olah gitu membela diri. Karena pakar pendidikan, guru saja akhirnya kalau guru honor kita lihatlah Balikpapan itu ya, Ukris yang mengalami, ya saya juga mengalami sempat gitu, gitu ya. Itu paling zaman saya sebelum saya ikut tes itu, saya paling tinggi 1.570.000. Dan sekarang itu adalah 2 juta, gak tahu potong BPJS dan lain sebagainya. Kadang-kadang olokan-olokan kita di kantor itu begitu, sambil ketawa. Kan ada, apalagi ada yang S2 kan. S2, berapa tahun hidup nyari pendidikan? 12 tahun, tambah 4 tahun, 16 tahun, tambah lagi tahun S2, 18 tahun. Ya, jadi guru honor 2 juta. Nggak capek tuh orang tua cari duit. Gitu, main-main gitu. Tapi akhirnya kan begini, mereka bilang, iya ya, apa yang salah dari sistem pendidikan kita di negara kita ini terhadap hal seperti itu kok dinilai kecil. Tapi ketika saya menyampaikan guyonan seperti itu, saya mengajak begini, kita nikmati saja, syukuri saja. Ya, ke depan semoga ada sesuatu yang lebih baik. Dan kalau dihitung-hitung jelas pasti tidak akan cukup. Kalau dihitung-hitung pasti tidak akan cukup. Kalau dihitung-hitung. Tetapi itulah saya yakin berkat Tuhan itu ada tersendiri bagi setiap orang-orang, bagi kita semua. Dan ketika itu disampaikan mereka ketawa, tapi ketawanya kan ketawa kita sama-sama yang mulai mikir gitu ya, betul. Iya ya. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya mereka terobati sendiri bahwa memang itulah realita. Tetapi intinya adalah ayo kita jalin dengan bersyukur. Kita jalin bersyukur.
Bahwa apakah bersyukur itu akan menyelesaikan masalah lalu akan gaji naik? Enggak juga gitu ya. Tapi minimal situasi hati menjadi tenang, menjadi baik begitu. Nah, disitulah kita melihat bahwa besar, kecil, selama kita mengupayakan dan mengusahakannya, kita akan menikmatinya. Kita akan merasakan bagaimana perjuangan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat. Selanjutnya dikatakan seperti ini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur dan subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Maka ada suatu janji Tuhan, ada suatu berkat Tuhan bagi kita semua. Keluarga yang terberkati, keluarga yang bertumbuh adalah maka keluarga itu keluarga yang bermanfaat satu sama lain, yang mendatangkan dampak bagi satu sama lain. Suami karena mengasihi istrinya, karena dia menganggap dan harus melihat itu adalah bagian dari dirinya. Istri harus tunduk pada suami dan anak-anak menghormati orang tuanya. Maka wah luar biasa sekali berkat-berkat seperti itu. Bahwa ketika itu sudah dilakukan saja ada ternyata problematik, yaitu realita hidup. Selama kita fana ini memang ada seperti itu. Tetapi bahwa di dalam suka, dalam duka itu yang kita alami itu, toh juga banyak sukanya yang kita nikmati. Banyak suka yang kita nikmati. Maka Tuhan katakan berkat-berkat itu diberikan. Jadi berkat tidak selalu berbicara tentang melulu materi. Tapi bagaimana kehidupan yang rukun di dalam rumah tangga. Istri menjadi dikatakan seperti pokok anggur. Dia melambangkan anggur, kenapa menggunakan kata anggur? Itu melambangkan sukacita, melambangkan kebahagiaan. Melambangkan kesejukan di rumah. Maka ketika Daud menyampaikan dia agak sedikit kesal, ya itu karena kesalahannya juga begitu ya. Akhirnya Salomo begitu ya, harus diam di pinggir karena ngelihat suara istri-istrinya yang banyak itu, ya salah sendiri gitu ya. Aduh, suara istri satu aja gendang telinga mau pecah. Oh, ada istri saya nggak sih? Gitu ya. Apalagi kalau segitu, lagian niat bener gitu ya. Aduh, yang betul aja lah gitu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istrinya. Maka itulah satu kesatuan. Ada suatu sukacita, ada kebahagiaan bagi suami. Karena ketika dia mau pulang, dia senang. Dia berbahagia. Dan ketika dikatakan bahwa ada anak-anak di rumah, anak-anak seperti zaitun, itu mendatangkan keharuman. Mendatangkan sesuatu yang berdampak, menyegarkan bagi orang lain. Maka ketika dikatakan sekeliling rumahnya itu berbicara tentang nikmatnya kebersamaan di dalam rumah. Nah sekarang bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Biarlah kehidupan kita harusnya adalah jika memang kita adalah orang yang terberkati oleh Tuhan, maka seharusnya indikator-indikator demikian harus nampak dalam kehidupan kita. Suami betul-betul menunjukkan kasihnya kepada suaminya. Ya walaupun bukan berarti juga nggak ada ribut-ribut sedikit lah, ada lah gitu ya. Tapi kan jangan sampai ributnya juga bikin gundah gulana gitu ya. Ada orang yang nggak ribut-ribut tiba-tiba cerai, gimana sih? Ya, bukan nggak ribut, memang kita nggak tahu aja ya. Ya apa yang terjadi dengan di luar sana begitu ya. Kita melihat, padahal dia kan rajin ibadah, artis ini begini, tapi kenapa begitu? Ya nggak tahu apa yang terjadi dalam rumahnya gitu. Tetapi realita itu ada. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka seharusnya apapun menjadi keputusan kita adalah keputusan yang penuh bertanggung jawab. Didasari dengan kecintaan kepada Tuhan. Maka ketika kita mengasihi Tuhan, maka kasih itu harus diwujudkan kepada suami kita, istri kita, anak-anak kita. Dan anak-anak bertumbuh dengan baik di dalam kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Bukankah kerinduan kita adalah sampai akhir kehidupan kita, Yerusalem itu gambaran tentang kehidupan bersama dengan Bapa di sorga.
sampai akhir kehidupan kita nanti, bukankah kita ingin bersama-sama dengan keluarga kita? Dan oleh karenanya, keluarga adalah tempat kita untuk belajar. Keluarga adalah tempat bagi anak-anak kita untuk boleh bertumbuh dengan baik. Keluarga adalah tempat bagaimana kita seharusnya mengajarkan nilai-nilai iman. Jangan sampai anak-anak kita mendapatkan nilai-nilai iman itu dari luar. Apalagi kalau yang di sekolah negeri macam anak kami ini, itu kan kalau 700, kalau hanya yang Kristen itu hanya 15%, berarti dia menghadapi kurang lebih berapa ratus orang yang berbeda keyakinan. Dan terus di dogma lagi kan, dengan ayat-ayat seperti itu, ayat-ayat kitab suci, dengan doa-doa mereka, Assalamualaikum dan lain sebagainya, begitu. Sampai akhirnya mereka kalau pulang Assalamualaikum, hei, Waalaikumsalam, malah dijawab gitu. Ya nggak apa-apa sih gitu. Tetapi intinya bahwa ajarkan juga nilai-nilai kekristenan juga ada di situ. Ya, jadi ketika mereka bertanya Assalamualaikum itu kan untuk Islam kan Pak? Saya harus dengan bijaksana menjelaskan itu bahasa Arab nak, bahasa Arab gitu. Assalamualaikum itu bahasa Arab. Yang kalau dalam bahasa kita lah Salam Aleihim. Tak terumpun. Jadi kalau kamu mau ke rumah mereka ngomong Assalamualaikum silakan. Tapi temanmu kalau masuk ke rumah bilang Salam. Jadi ada yang tetangga sedikit itu kalau masuk Salam. Pas ada kodenya pas gitu. Jadi kalau ada yang belanja Assalamualaikum. Anak itu kok Assalamualaikum? Itu bercanda-bercanda saya berkata, loh kan Assalamualaikum, kan Om lain. Oh jadi apa Om? Salam. Oh salam. Gitu. Ya bertukar salam lah begitu ya. Nah yang saya maksud adalah kalau kita tidak membentengi anak-anak kita, dari manakah mereka akan mendapatkan benteng yang baik itu? Gereja sudah pasti akan melakukan semaksimal mungkin, tapi gereja kan 1 minggu sekali. Dari gereja kita belajar, masuk ke rumah kita praktekkan tiap hari. Dan puji Tuhan, ya kami sambil belajar juga, sambil melakukan itu. Jadi ketika setiap malam hendak baca Alkitab, saya tahu anak-anak itu pasti akan menghindar. Pak sudah Pak nggak usah baca Alkitab lagi, kita mau tidur sudah doa gitu ya. Saya sudah tahu. Karena saya paksa selambat apapun kita pulang sampai rumah, mau sampai jam 11:30, kita tetap harus baca dulu satu pasal. Begitu ya. Jadi mereka langsung ambil posisi, langsung cepat-cepat waktu itu bukannya begini. Duduk dulu semua turun. Ya, walaupun sebenarnya saya sudah ngantuk sekali. Jadi mereka baca itu kadang saya sudah begini. Gitu ya. Karena kalau saya ikutin mereka, saya langsung ikut tidur, itu akan sudah, Bapak sudah capek. Berarti besok juga gak usah baca lagi. Dan seolah-olah kesan yang saya dapatkan, kalau boleh menghindar gitu ya. Menghindar, Pak nggak usah baca lagi Pak, sudah capek udah jam 10 nah, udah jam 11. Oh kalau begitu Bapak tambahi 2 pasal. Mulailah mereka menggerutu membaca Alkitab itu. Nggak selesai-selesai, baca lagi tambah lagi. Nah bagi saya sih mungkin kesannya paksaan ya. Kesannya paksaan. Bahkan memang kesannya kewajiban. Tetapi bagi anak-anak segala sesuatu itu harus dipaksa. Bagi anak-anak. Bagi saya, keyakinan saya, anak-anak itu hanya dua yang dia tahu, hitam dan putih. Dia belum bisa masuk ke ranah abu-abu. Kalau kita baru bisa memilah-milah. Tetapi untuk anak-anak itu hanya hitam dan putih. Ini terakhir, jadi ketika ada suatu talk show, begini. Untuk melihat bahwa anak-anak itu harus diperlakukan hitam dan putih. Jadi suatu ketika, dalam suatu kebaktian atau ketika ada orang bertamu ke rumah, ada anak pernah nggak menemukan yang kalau datang langsung kayak geratak-geratak kemana, naik ke meja, wah semualah diacak-acak. Kita yang punya rumah bukan curhat, bukan, ya. Kita yang punya rumah ini berdasarkan kesaksian dia, kita yang punya rumah kan agak risih dan agak sungkan. Nah jangan gitu. Masuk langsung ke kamar, langsung utak-atik gini. Nah jangan gitu, kita kan akan agak sungkan. Lalu si orang tua yang punya anak itu, dia bilang, gak apa-apa kan anak-anak ya kan masih kecil ya. Pembelaannya kan begitu ya, masih kecil ya.
Lalu ketika dia misalnya lari kemana-mana atau dalam suatu kebaktian, dalam suatu pertemuan, dibiarkan lari sana sini, didiamkan. Yang penting dia happy gitu. Padahal yang lain sudah mulai risih. Misalnya naik ke sini, lagi khotbah nih, misalnya di SMC belum pernah ada gitu ya. Makanya saya ngomong begitu berani gitu. Kalau ada mah sungkan juga saya. Gue lari ke sini lagi khotbah gitu kan. Lalu orang tuanya senyum-senyum aja ngeliat anaknya ke sana ke semari. Lalu yang lain tuh kan gini, apanya orang tuanya ini? Kemananya? Pasti pernah pikiran seperti itu? Oh enggak, bagi saya aja. Gitu ya. Nah, ternyata dalam psikolog itu bilang begini, anak-anak dalam usia rentang 2-3 tahun itu tidak perlu penjelasan kepada mereka. Nah, enggak boleh gitu. Pakar psikolog anak bilang begitu. Mereka itu tidak membutuhkan penjelasan karena penjelasan kita tidak akan pernah bisa masuk. Tapi ambil dia, langsung dudukan, tak, diam, ambil dia. Jadi artinya nanti penjelasannya nanti kalau sudah agak besar. Oh ternyata itu dia. Itu sih pengamatannya. Nah disinilah saya coba untuk melihat bahwa anak-anak itu hanya mengenal hitam dan putih dulu. Mereka belum bisa masuk ke ranah abu-abu. Ambil dia, dudukkan. Ambil dia, dudukkan. Ketika, ya beda kalau misalnya yang macam kecil segini itu susah lah. Itu memang ranahnya dia. Dia apa yang kita mau buat pun belum tentu dia bengong kan gitu. Bahkan ketika kita suruh dia mengangkat-angkat ini, dia kan udah respon. Tahu dia kita omongin. Oke, jadi intinya adalah suami bersama dengan istri membawa keluarganya kepada Tuhan. Maka saya yakin berkat itu yang sekecil apapun akan bisa kita lihat, akan bisa kita nikmati. Dan kita akan melihat anak-anak kita sekalipun mungkin tidak segemerlap atau gemilang anak-anak di luar sana, tapi setidaknya kita sudah tanamkan nilai-nilai baik. Kadang-kadang, oh lihat anak saya di sini sekarang ini begini-begini. Ya kalau, tapi kayaknya di Balikpapan belum pernah saya temukan sih, aman-aman aja. Karena kayaknya kalau di Balikpapan itu bukan pendidikan yang ditanya. Saya kadang-kadang guyon sama Mbak Etsu, kayaknya bukan pendidikan yang ditanya kalau di Balikpapan. Apa memangnya? Pekerjaan. Gitu ya. Kerja di mana? Kesannya begitu. Ya, jadi artinya ya sudah apapun itu ketika kita sudah menanamkan nilai-nilai yang baik bagi anak-anak kita, maka harusnya berdampak yang baik juga bagi kita semua. Bahwa pendidikan itu penting, tapi dari rumah kita tanamkan nilai-nilai yang baik dan nilai-nilai yang baik itu akan berguna bagi gereja, bagi masyarakat, bagi sekitar kita. Maka terberkatilah kita semua dan teruslah bertumbuh dalam Tuhan, keluarga-keluarga maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena Tuhan telah menolong kami hingga pada saat ini. Kami boleh menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Dan apa yang telah kami gumulkannya Tuhan hingga saat ini, kami percaya Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha mengetahui. Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, ketika kami boleh melihat hidup orang lain sepertinya diberkati sekali, dan segala apa yang diinginkan mereka sepertinya dikabulkan oleh Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh tetap mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, baik itu kami sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak-anak. Dan ajar kami Tuhan sebagai orang tua, mampukan kami untuk boleh mendidik anak-anak kami di dalam iman yang benar, bahwa tidak segala sesuatu mungkin dapat kami raih. Tapi kami percaya di dalam Tuhan, Tuhan sudah merancangkan yang baik bagi kami, yang berguna bagi kami, berguna bagi keluarga kami, berguna bagi gereja kami, berguna bagi kehidupan masyarakat sosial kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus Tuhan tolong,
Dan apapun yang sedang kami hadapi hingga saat ini ya Tuhan, baik itu dalam rumah tangga kami masing-masing, kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong. Baik itu masalah pekerjaan, baik itu masalah dengan anak-anak ya Tuhan, baik juga Tuhan mungkin yang sedang merindukan keturunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami hanya meminta kepada Tuhan, dan ajar kami Tuhan, bersyukur selalu kepada Tuhan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami tetap memandang kepada Tuhan, bahwa Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau memberkati kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan apa yang telah kami lakukan, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, dan berikanlah kami berkat-berkat-Mu ya Bapa. Kami akan pulang, Tuhan sertai kami dalam perjalanan, Tuhan berkati pekerjaan kami, berkati kegiatan kami sepanjang minggu ke depan. Dan jauhkan kami dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.